Alhamdulillah, alhamdulillahil akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil muhtaram sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati alladzina al-kiram ala ad-dawam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bis sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kali ini izinkan khatib mengajak pribadi khatib dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa seringkali diartikan sebagai takut, tapi sebetulnya kita bisa dekati dengan paradigma perspektif yang lain. Takwa berasal dari kata waqa yang artinya sebetulnya menjaga. Ketika seorang bertakwa, maka dia menjaga dirinya dari hal-hal, perbuatan, perkataan, pikiran yang itu tidak diizinkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita juga menjaga keluarga kita untuk menjauhi api neraka. Dengan takwa kita juga menjaga kehormatan kemanusiaan kita. Dengan takwa kita juga menjaga martabat orang lain untuk tidak direndahkan oleh kita. Takwa implikannya sangat banyak, dan ketika takwa diartikan sebagai menjaga, maka terlalu banyak yang harus kita jaga, dan itu semuanya justru untuk menjaga martabat kemanusiaan kita dan sekaligus menjaga penghambaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam takwa ada paling tidak dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi temporal. Takwa tidak berbatas waktu sampai ajal menjemput. Takwa juga mempunyai dimensi spasial, ruang. Takwa harus dilakukan di mana saja, bukan hanya ketika di dalam keramaian, bukan hanya ketika di tempat-tempat tertentu, tapi dimanapun, termasuk ketika menyendiri di tempat yang sunyi. Nabi tadi mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Dan ayat tadi menyampaikan di ujungnya, wala tamutunna illa wa antum, dimanapun dan sampai kapanpun, sampai ajal menjemput. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan di kesempatan yang baik ini khatib mengajak hadirin untuk melakukan tadabbur kita sebagai muslim, yang kita semuanya sepakat bahwa ada satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, itu diwariskan kepada umatnya. Mukjizat itu bernama Al-Quran. Al-Quran mempunyai banyak pesan yang berlapis-lapis, yang tampaknya tidak akan habis untuk dimaknai sekali saja. Itulah mengapa ayat awal yang turun dimulai dari Iqra, kita diminta membaca. Dan Iqra ternyata tidak hanya muncul sekali, tapi dua kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada juga Iqra wa rabbukal akram. Artinya apa? Artinya membaca Iqra yang artinya juga menghimpun, itu tidak cukup dilakukan sekali.
Tapi harus berkali-kali. Mengapa? Karena bisa jadi dalam pembacaan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya akan ada makna-makna baru yang ditangkap. Ada tilikan-tilikan baru yang didapatkan, dan itu akan melengkapi pemahaman kita terkait dengan pesan-pesan yang tidak selalu tersurat dalam Al-Quran. Bagi contoh, di kesempatan yang baik ini saya memberikan 2 contoh. Sebuah ayat mengatakan bahwa kita diharapkan oleh Allah itu menjadi ulul albab. Dan ulul albab mempunyai banyak karakteristik, tapi secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda untuk ulul albab. Albab jamak. Artinya apa? Dia akalnya berlapis. Nah, yang seperti apa? Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yadhkurunallah, orang yang ingat pada Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam kondisi apapun. Berdiri, duduk, berbaring. Jadi ada zikir ingat di sini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ini pikir. Jadi ulul albab itu punya zikir, kemampuan zikir dan kemampuan fikir. Dan ketika berfikir, dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan yang ada di langit dan bumi dengan sia-sia. Ada hikmah di baliknya yang belum tentu manusia kita bisa memahaminya seketika. Bagi contoh, ada sebuah ayat mengatakan innallaha la yastahi ayyadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu, tidak enggan memberikan perumpamaan dalam bentuk nyamuk atau bahkan yang lebih kecil dibandingkan nyamuk, lebih rendah dibandingkan nyamuk. Kalau ayat itu dilanjutkan, terjemahnya adalah adapun orang-orang yang beriman maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Perumpamaan yang sama itu ternyata bisa dilihat dengan cara yang berbeda. Yang beriman itu yakin bahwa ada hikmah di baliknya, yang kafir ragu, janjane ini untuk apa? Nah, ketika kita melihat nyamuk, sebagai orang beriman, apa yang kita lihat? Banyak hal, mulai dari yang kasat mata, kecil, lengkap organnya, hidup, berkembang biak, dan sulit membayangkan manusia dengan kemampuan yang tinggi pun untuk menciptakan sesuatu, misalkan robot sekecil nyamuk. Tetapi ada yang di luar kasat mata, yang ini seringkali tidak langsung terlihat dan memerlukan tadabbur yang lebih jauh, diantaranya melalui riset. Nah, sebagai contoh, 2 orang peneliti dari Ohio State University itu kagum dengan nyamuk. Mengapa nyamuk itu ketika mengambil darah dari kita, itu kita tidak terasa. Dan dia akhirnya ingin mengembangkan sebuah jarum yang menyontoh kerja belalai nyamuk. Nyamuk itu tidak menggigit. Nyamuk itu menyuntik kita dengan belalainya. Nah, dan yang menggigit kita dalam tanda kutip itu adalah nyamuk betina. Dan ketika mengambil darah itu bagian dari proses reproduksi. Nyamuk jantan tidak akan menggigit. Nyamuk jantan itu umurnya hanya pendek, sekitar 10 hari sudah meninggal. Nyamuk betina umurnya antara 42 sampai 56 hari. Dan selama siklus hidupnya yang pendek itu gak ada 2 bulan, nyamuk betina bertelur 5 kali, dan setiap bertelur bisa sampai 1000 telur. Nah, ketika nyamuk memasukkan belalainya itu, dan belalai nyamuk tidak hanya 1 tapi banyak,
Nah, ternyata setelah diteliti, belalainya itu ternyata tidak seperti jarum jahit yang kita bayangkan. Belalainya ternyata itu bergerigi. Dan ketika dimasukkan, ada jarum lain yang mempunyai fungsi anestesi. Dan ketika disuntikan awal, maka rasa kita menjadi tidak berfungsi dengan baik, seperti orang dibius. Nah, kemudian baru jarum yang bergerigi itu dengan aktuasi tertentu, getaran tertentu dimasukkan, nah, sehingga kita tidak terasa darah kita diambil dan ternyata nyamuknya sudah penuh darah. Nah, dua peneliti dari Ohio State University itu mencoba mengembangkan jarum mikro yang menyerupai kerja belalai dari nyamuk itu. Ini contoh. Jadi nyamuk ketika dikupas lebih jauh itu luar biasa. Dan mungkin kita akan bertanya, apa fungsi nyamuk dalam ekosistem? Ternyata luar biasa. Nyamuk itu punya fungsi untuk mengendalikan jumlah serangga dan lain-lain. Kenapa? Karena serangga itu makanannya nyamuk. Ketika nyamuk dibasmi musnah, jangan-jangan kita berandil untuk mengganggu stabilitas ekosistem. Penelitian lain menemukan ternyata nyamuk itu suka warna-warna yang cenderung merah atau jingga, seperti warna kulit kita. Nah, ini contoh tadabbur terhadap Al-Quran sampai ke level yang lebih jauh. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika tidak ingin digigit nyamuk, maka misalnya disarankan untuk menggunakan baju yang longgar dan menghindari warna-warna cenderung merah dan jingga, warna muda atau warna yang natural. Hasil dari penelitian ba'udah, dan ba'udah itu ternyata muannas, perempuan. Ini saya yakin juga bukan kebetulan. Contoh yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, di Quran disebutkan misalnya sebuah cerita di sebuah lembah ketika Daud mengalahkan Jalut, David mengalahkan Goliat, atau David melawan mengalahkan Goliat. Disebutkan misalnya kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 251, artinya mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah, apakah kita pernah berpikir mengapa Daud, anak muda, pengembala, kecil, perawakannya, bisa mengalahkan Jalut yang besar, menggunakan baju zirah dengan keahlian perang yang luar biasa? Tentu bisa dengan mudah mengatakan atas izin Allah. Tapi apakah sebagai akademisi, sebagai orang kampus misalnya, kita berpikir lebih jauh? Apakah ada penjelasan ilmiah mengapa Daud bisa mengalahkan Jalut? Seorang peneliti, Malcolm Gladwell, dia mengumpulkan tim, melakukan eksperimen di sebuah laboratorium di Amerika Serikat, dan menemukan ternyata dengan eksperimen kerikil dengan besaran tertentu yang dilemparkan dengan seperti ketapel di jarak 35 meter dengan kecepatan 45 meter per detik, itu sudah cukup untuk melubangi tengkorak. Dan itulah yang terjadi ketika Jalut perang melawan Daud yang menjadi utusan dari tentara Talut, satu lawan satu di sebuah lembah namanya Lembah Elah di Yerusalem. Jalut ini punya masalah genetik. Jalut lahir bongsor dan dia punya masalah penglihatan, punya penyakit yang namanya agromegali. Dan orang yang bongsor seperti itu punya masalah visi, pandangan, sehingga tidak mungkin perang jarak jauh, duel jarak jauh, tapi harus jarak dekat. Dan baju zirah itu selalu ada bagian-bagian yang terbuka.
Nah, itulah yang akhirnya menjadi sasaran Daud dengan katapelnya, maka melukai dahinya dengan keterampilan tingkat tinggi, dengan batu dari lembah Elah yang punya karakteristik khusus lebih keras itu. Akhirnya Jalut meninggal di tangan Nabi Daud. Contoh, jadi kita tidak sekadar mengimani bahwa itu atas izin Allah, ya dipastikan, tetapi ada penjelasan-penjelasan lain yang itu akhirnya bisa lebih meyakinkan kita sebagai seorang mukmin bahwa apa yang dikisahkan oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak dengan sia-sia. Selalu ada hikmah di belakangnya. Hanya saja seringkali hikmah itu menunggu untuk dibuka dengan beragam aktivitas, termasuk diantaranya adalah riset. Untuk bidang ekonomi dan bisnis misalnya, ada sebuah ayat mengatakan agar harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Perlu diteliti lebih lanjut, kira-kira dampaknya apa ketika harta itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tentu masih banyak sekali ayat yang bisa kita tadabburi dengan pendekatan yang lebih akademik. Dan dengan demikian insya Allah kita bisa menyingkap beragam takbir yang itu berlapis, dan setiap lapis insya Allah akan berikan tilikan-tilikan baru, dan itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal hadirin ya rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari di khutbah yang kedua ini kita sejenak tundukkan hati kita, fokuskan pikiran untuk bersimpuh, menengadah, mengharap kebaikan, mengharap ridha, mengharap ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma idfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar was suyuf wal mukhtalifah wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
wa dzkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.